Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah hadir di podcast hari ini. Hari spesial ini edisi di Danau Situ Gintung, Coach. Nah, ini momennya bener-bener alami nih. Jadi setelah kita olahraga ya, jogging, langsung kita adain podcast ya, suasananya seperti ini. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin belum kenal dengan kita ya, kenalin dulu, nama saya Agung. Di sini sebagai host pagi hari ini dan ditemanin coach kita, Coach LH di pagi hari ini. Nah, terus untuk hari ini materinya tak kalah seru dengan materi-materi yang kemarin. Oke? Boleh, siap. Nah, nanti kita undang langsung nih para pelaku UMKM-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga menjadi pelaku UMKM nih, yang pingin punya bisnisnya ya, untuk tumbuh dan berkembang, stay tune di channel ini. Nah, Coach, ya, gimana nih aktivitas pagi hari ini, Coach? Ya, lumayan ya. Kita parkir di sana, jalan kemarin entah berapa jauh, tapi lumayan lah, berkeringat juga. Jadi kita emang alami ya, tanpa make up buatan. Make up. Nah, Coach, nah ini iklan-iklan nggak apa-apa sih. Oh iya, berlalu. Nah, Coach, iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin UMKM, Coach, UMKM itu sebenarnya artinya apa, Coach? UMKM itu kan sebenarnya kepanjangan ya. UMKM itu disingkat dari kepanjangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Oh, baik. Jadi semua usaha yang berdasarkan kriteria tertentu itu digolongkan dalam UMKM. Nah, yang menggolongkan dalam bentuk usaha, ada yang menggolongkan dari jenis-jenis usaha yang dipegang, ada yang menggolongkan dari lingkup usaha, ada yang menggolongkan dari sisi aset atau modal. Baik, nah, misalkan modal dari nol, kalau memang dia nggak punya modal, sampai dengan 300 juta, itu disebut UMKM misalnya. Ada juga yang menggolongkan sampai 500 juta, yaitu whatever ya. Yang jelas UMKM itu ada kondisi tertentu yang nanti kalau kita praktek tuh, ini kategorinya UMKM berdasarkan apapun, termasuk modal tadi, lingkup usaha, atau jenis usaha yang digeluti, atau yang lainnya. Baik, Coach. Nah, ternyata seperti itu, Coach, UMKM. Ada yang mesen es kopi ya. Oke, Coach. Terus Coach kan juga dulu pelaku UMKM nih, Coach. Ya, sampai sekarang. Dengar nih kan punya beberapa bisnis ini, Coach. Iya. Nah, mungkin ketika kita bilang UMKM ini untuk tips UMKM naik level ini, Coach. Naik level ya. UMKM naik level itu juga, nah ini parameternya kita harus jelasin dulu nih. Ada beberapa parameter yang tadi saya bilang, ada yang dari sisi modal, dari sisi lingkup usaha, atau kalau sekarang kan dunia digital ya, ada yang dari sisi marketingnya. Misalnya ada usaha yang bikin keripik pare. Baik, keripik pare. Dia bikin kayak begini, warungan, dari warungan. Di salah satu kota ya, ada dari Ponorogo, ada dari Klaten. Ini ada yang baru punya usaha di Klaten ya, namanya Wartini. Ada yang punya usaha juga di daerah Magetan, Kediri, itu Kartini namanya. Mereka punya usaha UMKM, warungan kayak kita begini yang kita lihat di sini. Tapi karena keuletan mereka, ulet bukan berarti yang di atas pohon, bukan ya. Ulet itu artinya dia senang usaha, lalu dia ikut Pemda. Nah, terus masuk nih usaha-usaha dia, kayak misalkan seperti ini ya, usaha-usaha seperti ini nih, seperti ini. Lalu dikemas, dia masuk ke mart, masuk ke mall, masuk ke tempat mana gitu ya. Nah, setelah masuk, dikemas, usahanya berkembang, lalu dia kirim ke beberapa kota, bahkan ada yang dikirim ke Hong Kong gitu. Nah, berarti dia naik level tuh, naik level. Mungkin dari sisi modal dia masih di bawah 500 atau masih di bawah 300.
Tapi karena dia naik level, maka dia berkembang ke menengah. Gitu. Oke, Coach. Nah, sambil ngopi nih, Coach. Iya, kopi juga dari pecel sebelah ya, dari Bude Pecel di Situ Gintung. Coach. Nah, kalau ada yang baru mulai usaha dari nol nih hari ini, Coach. Iya. Apa 3 hal penting yang harus mereka lakukan, Coach? Kalau dia baru mulai nih, pemula ya. Yang pertama, kalau dia pemula, yang paling utama adalah satu, jangan kaget kalau dalam sekian waktu, misalnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan lah ya batasnya ya. Ada yang bahkan sampai 6 bulan. Mungkin usahanya begitu-begitu aja. Jangan kaget, jangan bilang ya usaha gua mati ini terus dia berhenti. Jangan, lanjut aja. Karena kita lihat di sini Situ Gintung nih, boleh dilihat ya di shoot ya teman-teman itu. Ini kan banyak. Tiba-tiba kita buka di ujung. Orang yang belum terbiasa nggak akan ke sana mungkin, kecuali yang karena rame di sini nggak berani antri pindah gitu ya. Nah, terus sebulan, 2 bulan orang mulai penasaran, cerita dari mulut ke mulut, lalu mulai agak rame. Berapa lama? Ya ada waktu tertentu. Ada yang nyebut sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan. Jadi jangan takut kalau kita masih pemula. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha itu bukan kayak apa ya? Kayak orang balikin telapak tangan gitu. Sekarang punya niat, besok top jadi sukses. Nggak begitu. Kan kita merayu pembeli untuk beli produk kita. Baik, Coach. Itu di luar kendali kita. Nah, kan ada caranya. Bisa jadi karena dia pemula belum tahu caranya, perlu waktu. Dan yang ketiga, ada kalanya kita kekurangan modal. Nah, teman-teman, waktu kekurangan modal juga jangan sungkan untuk bicara. Ada perbankan, misalnya Bank Mandiri ya, ada Pegadaian, atau ada orang-orang yang mungkin concern dengan modal. Nah, itu juga 3 hal yang teman-teman harus concern. Oke, Coach. Nah, seperti biasanya buat teman-teman nanti jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita kasih nih. Kita ada bagi-bagi souvenir seperti biasanya ya. Ini buku karangan dari Coach LH sendiri ya. Nanti selain buku kita juga ada t-shirtnya ya ini. Buat teman-teman kita tunggu 5 pertanyaan terbaik versi teman-teman. Nah, Coach, ya, kita lanjut ngobrol lagi nih, Coach. ya. Kira-kira, Coach, ini kadang orang itu kalau jajan nih ya, di sebuah restoran atau kafe nih, Coach, kadang tuh banyak yang bilang istilahnya kaum mendang-mending nih, Coach. Ketika ada yang lebih murah, mereka pindah ini, Coach. Iya, iya. Nah, kalau kita sebagai pelaku UMKM-nya, Coach, saya harus seperti apa, Coach? Untuk yang mendang-mending itu ya. Menjaga customer ini, Coach. Ini nanti itu larinya ke branding itu. Oke, larinya ke branding. Kalau kita misalkan ada orang yang buka dengan harga murah, kemudian ada orang yang buka tiba-tiba meledak ya, booming ya. Teman-teman, kita bisa lihat lah, ada es krim yang ngetop tuh ya dari luar, dia masuk ke Indonesia booming, tapi sekarang hilang ya. Ada juga misalkan ada roti keju, singkong keju dan lain-lain ya. Ada es krim dari negara lain juga yang selain yang tadi saya sebut, datang juga hilang tiba-tiba. Artinya booming itu bukan sesuatu yang bisa jadi panjang kalau nggak didesain. Jadi kalau ternyata kita, misalkan saya jual seperti ini ya, teman-teman, ini makanan rakyat, ini UMKM banget nih, UMKM banget. Kayaknya kan kemasannya biasa aja ya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di banyak daerah kayak Mbok Sador di Semarang, pernah ke Simpang Semarang ya? Itu pecel Mbok Sador itu dicari orang seluruh Indonesia itu. Kenapa? Harga? Enggak, rasa dan suasana. Nah, bagi teman-teman pemula, pastikan rasa kita dan suasana kita beda dari yang lain. Harga biasanya kalau sudah berjalan orang nggak akan lihat itu.
Oke, Coach. Berarti selain itu kita bisa memberikan nilai-nilai lain nih untuk customernya ya, Coach. Mungkin betul. dari suasana, dari cita rasanya, Betul. seperti itu. Mungkin juga dari pelayanannya ya, Betul, Coach. Seperti iya. itu. Nah, Coach, sambil ngopi bentar, Coach. Wah, enak. Ini juga boleh sambil makan gorengan. Siap, Coach. Nah, ketika kita ngomongin masalah branding ini, Coach. Kapan kita harus memulai branding, Coach? Branding kapan dimulai ya? Sebenarnya waktu kita buka usaha branding udah dimulai. Oke, Branding udah dimulai. Branding yang paling bagus adalah branding yang dikasih sama customer ke kita, pelanggan atau pembeli yang ngasih ke kita. Misalnya, saya udah beberapa lama kenal Mas Agung. Baik, Branding Mas Agung di mata saya adalah, nah itu yang paling bagus tuh. Jadi saya kenal Mas Agung, saya framing Mas Agung versi saya, nah itu yang terbaik. Mas Agung juga sama, mungkin membranding saya seperti apa. Saya pernah ada satu kelas di kampus lah, kalau yang kelas kemudian orang lari gara-gara dengar suara saya itu saya udah cerita. Tapi ini di kelas di kampus, saya ngajar, misalkan ngajar perencanaan keuangan, financial planner, ini misalnya. Di kelas sebelah juga ngajar financial planner, sama nih. Saya ngajar hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 5. Jam 9, ini setengah kelas dari yang sebelah pindah ke saya sampai mereka gelar tikar, gelar koran tuh, gabung. Terus saya tanya, kenapa pindah? Teman-teman tanya, materinya sama nggak? Sama. Cara ngajarnya sama nggak? Sama, tapi suasana yang beda. Nah, jadi mereka pindah. Nah, itu jadi kita membranding diri kita, upayakan customer juga sama membranding diri kita. Baik, Coach. Nah, terus ketika kita udah mulai membranding nih, Coach, Ya. ada nggak, Coach, indikator ketika kita harus masif nge-branding gitu, Coach? Jadi kita pengen wow gitu ya. Jadi gini, misalkan Coca-Cola itu diperkirakan akan punya umur branding itu lebih kurang ya 100 tahun bahkan sampai 1000 tahun, walau alam ya. Dan nilai dia itu 1000 triliun. Wah, nilai brandnya. Jadi kalau Mas Agung atau saya pengen minjem punya dia atau beli punya dia itu 1000 triliun untuk brandnya Coca-Cola. Kalau brandnya Bank Mandiri itu lebih kurang 14 triliun sampai dengan sekian triliun, itu brandnya aja. Nah, kapan kita masif? Kita lihat Mandiri dan Coca-Cola kan nggak banyak promo. Kenapa? Karena udah punya branding yang bagus. Kapan kita membranding masif? Kalau misalnya saya punya usaha, saya kan punya usaha Umi Frozen Food. Nah, itu misalkan saya nggak terlalu bagus nih, pesaing bagus. Atau saya punya kontrakan Muslim di Rawasari. Pesaing saya banyak, saya nggak bagus. Supaya saya pengen bersaing banyak, nah maka antara Frozen Food dan kontrakan Muslim saya branding yang masif. Oke. Tapi kalau saya dengan branding saya tadi, misalnya saya masih bisa bersaing, maka kalau saya branding secara masif rugi biaya. Kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi, Coach. Nah, Iya. bagaimana caranya kita itu menjaga kualitas dan identitas brand, terutama ketika usaha kita itu mulai berkembang dan punya tim. Makanya yang tadi saya bilang di awal ya, yang tadi Mas Agung juga tanya, kalau bagi pemula apa 3 hal yang harus kita pikirkan? Yang tadi itu, jangan sampai kita kejeblos sedikit crying, nangis, berdarah gitu, jangan ya. Siap, Coach. Jangan. Jadi kita harus selalu ngejaga. Terus kapan kita harus berkembang? Pertanyaan itu harus dijaga. Misalkan kita ambil contoh lah, joger jelek di Bali itu sama sekali nggak pengen punya cabang di luar Bali. Tujuannya apa? Dia supaya pengen tahu orang ke Bali wajib ke sana, ke joger jelek. Padahal barangnya bagus-bagus. Bahkan hebatnya dia bilang nggak boleh lebih dari 4 item kalau beli. Itu kan orang jadi tergoda untuk beli kan. Nah, itu cara dia menjual, strategi dia. Tapi ada juga yang khas oleh-oleh tapi disebar ke seluruh Indonesia, kayak Amanda Bandung ya, brownies ya. Di Bandung ada, Jakarta ada, Bogor ada, dan lain-lain. Nah, itu strategi. Kita pilih yang mana? Sesuaikan dengan kemampuan dan modal. Kalau modal kita kecil dan tim kita sedikit,
ya pilihlah ala-ala kayak Joger jelek. Meskipun Joger jelek sebenarnya udah besar dan bagus ya, tapi dia bertahan dengan gaya dia. Kalau teman-teman punya tim yang banyak dan modal yang kuat ya, dalam artian modal UMKM ya, boleh tiru ala Amanda. Meskipun Amanda juga bisa aja dia bertahan, tapi kan ini strategi gitu. Iya, Coach. Kayak Warmindo ini sekarang juga banyak banget ini, Coach. Bertebaran deh, bahkan masuk mall kan. Iya, Coach. Nah, Coach, mungkin ketika kita memulai branding nih, Coach, kira-kira kesalahan apa, Coach, yang harus kita hindari ketika kita itu mulai branding, Coach? Nah, kesalahan apa yang sering ya? Nah, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu ya. Jadi yang banyak salah ketika kita nge-branding adalah kita pengennya instan. Orang Indonesia kan harusnya begitu. Iya. Makanan maunya instan, minuman maunya instan, karir maunya instan, usaha juga maunya instan, branding juga maunya instan. Nah, jadi kesalahan branding yang terbesar adalah instan. Belum waktunya berkembang, dia kembangin masif. Orang lain belum tahu nih, otomatis kan biaya keluar banyak. Baik, Coach. Kalau misalkan saya bukan tipe orang dapuran. Kalau Mas Agung kan master chef ya, saya nggak bisa masak. Lalu saya masak nasi goreng. Nasi gorengnya asin. Oke. Karena saya entertain, saya bilang asin adalah khas saya gitu ya. Tapi masyarakat nggak terima. Saya branding ke seluruh Jakarta. Modal saya udah banyak, orang lain nggak terima, bangkrut dong saya. Nah gitu. Jadi cara yang terbaik adalah tanya ke customer. Yang namanya voice of customer tuh. Tanya ke customer. Lu suka asin nggak? Suka. Lu suka asin nggak? Suka. Yang lain enggak. Oh berarti dari 10 yang suka cuma 2. Maka saya bertahan di 2 ini. Oke, gitu. Coach. Berarti selain itu juga harus kita berbenah diri dulu nih, Coach. Soal internnya ya, Coach ya. Betul. Dengan cara mungkin standar kualitas kita dulu kita perbaiki ya sebelum kita masih branding tadi ya, Coach. Betul. Itu namanya IR, inherent risk. Oke. Ada resiko yang emang melekat di kita. Gitu. Siap, Coach. Nah, terus gimana kalau soal ini, Coach? Packaging ini, Coach. Packaging ya. Gimana caranya packaging ini menarik ini, Coach? Nah, packaging ya. Packaging nih menarik nih packaging nih. Ada saya pernah ngeliat kok ya. Kopi aja lah, kita ambil kopi ya. Ini paling di sini di Pecel Budi ini paling 4.000 5.000 ya. Dengan yang sama, dengan hal yang sama ya. Yang Starling itu misalkan harganya ada yang sama atau lebih rendah. Tapi masuk ke mana? Masuk ke mall itu bisa tinggi harga. Itu karena packaging. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka saya, Mas Agung dan teman-teman di balik layarnya, di balik layar Atok atau di belakang kita nih, kalau pengen packaging, pastiin customer kita, pelanggan kita nih siapa. Kalau pelanggan kita orang-orang yang nggak pengen ribet atau ya masyarakat biasa, packaging nggak terlalu perlu. Yang penting dia awet atau sesuai dengan apa ya, sesuai dengan makanannya gitu. Tapi kalau pelanggan dia adalah orang-orang kelas menengah atas, suka kebersihan, suka higienis, maka packaging perlu. Jadi lagi-lagi voice of customer namanya. Tanya dulu ke customer maunya kayak gimana. Siap, Coach. Nah, Coach, ketika kita jualan kopi katakanlah di Danau ini harganya 5.000-an nih. Ketika tambah packaging, mungkin kita jualannya di kafe atau di resto, otomatis harganya beda, Coach. Nah, selain itu, Coach, nilai-nilai apa yang orang lihat nih, Coach, selain dari packaging ini, Coach? Kenapa orang ini kok kadang kan ada restoran yang harganya mahal nih, Coach? Iya. Tapi kenapa orang-orang ini tetap setia ke situ itu, Coach? Iya. Nah, jadi gini, saya pernah buka kantin ya. Sekarang kantinnya dikelola sama orang lain. Sebelumnya ngelola kantin anak saya yang bikin topi, yang bikin apa namanya pouch, yang bikin kaos ya. Anak saya jual kopi gelasan begini, kopi kemasan, kopi sasetan ya, bukan sasetan, bukan, tapi sasetan.
anak saya itu entah kenapa ya, setiap kali jualan kopi yang harganya sama 4.000 5.000 lebih laku dibandingkan dengan pedagang kantin yang lain. Harga sama, saya tanya kenapa, kata anak saya nggak tahu katanya. Jadi anak saya natural, karena nggak tahu saya perhatiin, oh cara ngaduknya yang dilihat sama customer. Oke. Jadi mungkin customer ada yang usil ya, pas anak saya ngaduk dihitung gitu ya berapa kali, yang lain dihitung berapa kali, kayaknya yang bagus anak saya gitu. Jadi customer itu suaranya menggelegar loh. Oke, Dia kecewa, kita jatuh, dia bahagia, kita seneng. Jadi lagi-lagi voice of customer, tanya, jangan sungkan nanya ke pelanggan. Nah, ini suasananya seperti itu. Tadi ada es doger lewat, kita ditawarin nih bejo jahe merah, Iya. ramen. Oh iya, nih bejo kalau pengen tampil di sini dan taro untuk ngasih hadiah ke sahabat El Hatok boleh juga ya. Boleh, Coach. Boleh. Nah, seperti teman-teman yang dulu ada pecel jengsri. Pecel Jengsri, betul. Ada rumah makan Cindy ya. Boleh, Coach. Nah, Ada yang mau masuk namanya Hector. Hector itu pembuat kaos, dia mau masuk. Cuma kita belum ngobrol panjang. oke, baik, Coach. Nah, Coach, pernah nggak sih, Coach, ngerasa stuck, Coach, ketika kita itu memulai bisnis UMKM, Coach? Saya kalau saya hitung-hitung, saya pernah ngitung iseng ya. Iya. Saya pernah ngediriin usaha UMKM atau usaha yang bareng sama teman saudara itu lebih kurang 22. Kalau nggak salah ya 22. Banyak, Coach. Banyak. Yang bertahan cuma 6. Yang bertahan cuma 6. Cuma 6. Berarti 16-nya hancur. Oke, Coach. Kalau saya ketika punya usaha jatuh, saya nggak bangkit, wah saya nggak jadi kayak saya sekarang. Siap. 16 kan rusak, hancur ya, ada yang dibakar, ada yang kalah saing, ada yang munculnya online kemudian dia hilang ya. Yang 6 bertahan ya, meskipun ada yang mungkin vakum karena kami kan masih karyawan ya. Yang 2 jelas adalah ya, kos-kosan, kontrakan, rumah singgah, rumah makan gratis, itu masih ada lah. Frozen food masih dikelola oleh orang di Cirebon, masih ada lah. Nah, supaya kita bisa bertahan, terus apa lagi tadi? Biar nggak stuck, mungkin biar nggak kadang stuck. tuh kita bosen ini, Coach, bingung mau ngapain nih. Seperti itu, Coach. Kan kalau saya seperti saya tuh punya anak, punya istri, punya tim ya, maka saya ajak diskusi nih, anak, istri, timnya kira-kira kita mau ngapain, buka cabang apa enggak, atau kita mau ningkatin usaha, atau kita mau ngembangin pasar, atau seperti apa ya. Kita harus ngobrol. Kalau kita stuck ya kita healing dulu lah, kita punya komunitas, kita pergi kemana gitu ya, sambil lihat-lihat, oh ternyata frozen food saya jadul. Dari mana tahu ya jadul? Pesaing ngasih tahu. Baik, Coach. Gitu. Dengan cara kita makan di sini, makan di mana, ngelihat yang lain ya. Sama, pesaing pun pasti begitu. Datang ke tempat saya, ngobrol, ngelihat, beli, ngelihat saya berkembang apa enggak. Sama, itu namanya marketing intelijen. Wah, siap, Coach. Ternyata marketing juga punya intel ya, Coach. Punya marketing intelijen namanya. Oke, Coach. Nah, mungkin ada tips-tipsnya nih, Coach, buat teman-teman nih biar usahanya cepat naik level ini, Coach. Naik level ya. Untuk naik level itu yang penting satu, jangan dipaksain. Jangan dipaksain. Baik, Coach. Frozen food saya sampai saat ini kayaknya belum pantas untuk naik level karena pelanggannya belum nambah karena kan setelah ada frozen food ternyata pesaing ngembangin namanya food higienis. Jadi kan saya ketampar juga tuh. Berarti saya belum bisa ngembangin, belum bisa gimana caranya supaya nambah level. Tapi kalau kontrakan dan kosan, saya selain udah lama juga saya lihat kemasan saya dalam kosan itu yang kontrakan, terutama yang di Rawasari ya, yang di Rawasari Jakarta Pusat, itu orang waiting list. Bahkan ketika yang lain tiarap cuma 10%, saya bahkan 110% berlebih kan. Berarti saya udah bagus, saya naik level. Karena saya naik level, yang lain harga turun, saya bertahan di harga, bahkan cenderung akan saya naikkan. Oke, Coach. Naik level. Siap, Coach. Nah, nanti mungkin di akhir sesi ini ada
narasumber kita nanti mungkin mau tanya-tanya sama coach. Nih, pecel bude namanya ya. Iya. Nanti mau izin nih tanya-tanya dengan coach. Betul. Coach, ada nggak coach indikator ketika kita buka UMKM iklan coach? Kucing masuk ya. Peliharaan Nabi. Indikator nih ketika kita buka warung atau kafe nih coach. Kapan kita harus hire karyawan coach? Nah, karyawannya pertanyaan yang sensi banget ya kalau kita ngomongin karyawan ya. Kenapa? Karena ada kalanya karyawan membawa kita kepada kemajuan, tapi di sisi lain ada juga karyawan yang justru bikin kita mundur ya, bikin kita mundur. Kenapa? Karena apa namanya, karyawan itu kan bukan saya, bukan kita. Jadi kapan kita perlu hire karyawan? Saat kita merasa kita harus berkembang atau kita menyerahkan usaha kita. Pertanyaan kedua yang paling penting, siapa karyawannya? Jangan sampai kita hire justru nanti kita malah berbenturan. Jadi kapan kita hire? Ketika kita akan berkembang. Siapa karyawannya harus sama dengan visi dan misi kita. Nah, itu bahasa dewa ya, bahasa dewa lah. Kira-kira dia harus sama mau ngembangin dagangan kita gitu lah. Nah, kadang itu coach yang susah ini coach. Apalagi nih ketika maaf nih, yang kemarin teman-teman Gen Z nih maunya yang instan, cepet berkarir. Iya. Nah, mungkin ini buat pelaku-pelaku UMKM juga nih coach ya, yang jadi mungkin business owner. Iya. Ada nggak nih coach tips untuk mendidik karyawannya ini coach, biar karyawan ini bisa satu misi satu visi coach? Oke. Apa namanya? Supaya karyawan satu visi ini. Kita boleh lah ya kita kecewa dengan generasi-generasi yang bisa jadi mereka nggak dididik secara intens ya. Jadi mereka maunya instan ya. Jadi mereka maunya masuk tiba-tiba jadi manajer, dikasih masalah sedikit lagi-lagi keraing berdarah ya. Kita nggak mau kayak gitulah. Di awal kita harus tegas ngomong tuh. Mau jadi apa? Jadi manajer. Siap nggak kalau ada masalah? Siap. Pernah nggak nyelesain masalah nggak? Pernah. Kalau nanti ada under pressure, siap kerja nggak? Siap. Nah, itu harus kita pegang tuh. Terus yang kedua, sebelum dia masuk kita body itu kita dampingi gitu ya. Misalkan sehari, 2 hari, seminggu misalkan sebelum kita lepas supaya dia fokus banget. Nah, jangan lupa selaku pemilik, baik Mas Agung, saya atau siapapun, anak ini harus dites. Harus dites. Kita kasih test case. Kalau ada problem-problem kecil, kasih dia sambil kita lihat dari jauh. Kalau dia lagi-lagi berdarah orangnya, udah kita tinggalin. Kan nggak sesuai dengan kontrak. Oke, gitu. Siap. Profesional kan simpel toh. Iya. Dia sejalan, kita lanjut. Dia nggak sejalan, kontrak selesai. Oke, coach. Ya, teman-teman semuanya, sobat Elhako, sore saya Mas Raya. Nah, ini hari ini narasumber kita Bude Sarti ya. Iya. Pecel sayur yang cukup fenomenal di kawasan Gintung. Nah, hari ini spesial kita akan ngobrol-ngobrol singkat ya, Bude. Mungkin tanya jawab seputar usaha pecel sayur yang ternyata baru mulai setelah pandemi ya, Bu? Iya. Pas saat pandemi ya? Ya, baru buka langsung pandemi. Oh, baru buka langsung pandemi, luar biasa bisa Iya. bertahan sampai hari ini. Nah, Iya. ini kebetulan di sebelah kita Bude ada Coach LH atau kita biasanya Kang LH. Ya, Kang LH biasanya beliau biasa memberikan, ya mungkin Masnya boleh tanya-tanya seputar UKM. Ya. Atau Bude tadi ada yang nanya nih, Bude mulai usahanya kapan? Terus bisa bertahan sampai hari ini tuh tipsnya apa? Gitu. Tadi ada yang nanya di Bude soalnya. Iya. Ada yang bertanya, dia katanya Bude Sarti kapan mulai usahanya gitu. Terus gimana tipsnya untuk bisa bertahan? Ya mungkin boleh tanya. Bude tuh. Jadi ada yang nanya, Bude kapan ya buka usahanya? Kalau menurut sahabat LH Pas pandemi itu. Pas pandemi 2018-19 bukan? Iya, 18. 2018 ya. 2018, terus nggak lama pandemi. Pandemi COVID. Waktu Iya. COVID buka? Enggak Enggak ya? boleh. Enggak boleh ya?
Iya. Baru buka lagi kapan setelah itu? Setelah udah reda baru boleh buka Buka. lagi. Berarti belum lama ya? Enggak, maksudnya hanya 2 bulan. 2 bulan. Libur 2 bulan, terus buka lagi Buka sampai lagi. sekarang. Nah, terus nanya tuh apa teman-teman di sana tuh, ini ada yang dari Ini Hong Kong, Ponorogo nih. ada yang dari Ponorogo. Ah, Ternyata underscore reok. tuh, ini dari Ponorogo, ini Iya. keluarganya di Hong Kong. Oh ya. TKI, PMI, pekerja migran. Ini nanya juga, bisa bertahan lama selama ini apa sih yang Bude lakuin? Oh ya, mungkin rasanya mungkin ini ya, maksudnya dijaga begitu. Rasa pecelnya? Iya, tadi Rasa bumbunya. kita tadi makan habis beneran. Habis semua kita. Iya. Enak ya. Iya. Biasanya begitu, dia cocok sama rasa bumbunya begitu. Bikin sendiri bumbunya? Iya. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Biasanya seperti itu, selalu orang bilang bumbunya enak gitu. Apalagi Bude selain bumbu? Mas- Selain rasa, kok selain bumbu? Ya, selain rasa ya mungkin gimana ya? Kalau harga mungkin? Iya, harga. Harga juga ya? Iya. Oke. Iya. Nah, jadi itu teman-teman yang baru mau mulai, Iya. Bude tadi bilang dari 2018 kena pandemi, Bude nggak nangis, nggak kan ya? Enggak. Enggak. Cuman libur 2 bulan aja. Libur 2 bulan, terus jalan lagi. Jalan lagi sampai sekarang. Tapi waktu itu pembeli masih sedikit, Enggak juga. banyak ya? Banyak Langsung juga. banyak ya Iya. setelah pandemi itu. Tuh, Iya. nggak nangis setelah berhenti 2 bulan. Iya. Nah, jadi jangan takut ketika usaha teman-teman jatuh sedikit, bangkit Iya. lagi gitu Iya. ya. Yang kedua tadi rasa Bude ya, Iya. harus Rasa. dijaga. Iya, rasa harus dijaga. Di sini ada pesaing nggak Bude? Yang jualan pecel? Ada. Ada ya? Ada teman saya juga itu. Oh, sebelah sana banyak pecel ya? Ini tadinya sebelah ini juga ngikut-ngikut, tapi dia Oh, kan? Artinya ya persaingan selalu ada, tapi tadinya ada 4 pecel ya? Dua dia ngikut-ngikut, akhirnya dia berhenti sendiri. Oke, karena yang menentukan lagi-lagi pembeli ya, Ya. pembeli gitu. Ada tambahan Bude yang mau diceritain? Apa ya, saya nggak bisa Sahabat RH Talk, Bude Sarti. Iya. Bude Sarti ini pelaku usaha. Jadi kalau masalah omongan mungkin Bude nggak terlalu aware, tapi untuk masalah dagangan nggak usah ditanya lah. Iya. Dari 2018 sampai Saiki, Saiki itu bahasa Jepang ya, yang Iya. artinya oke banget sampai sekarang. Iya. Sip, makasih banyak Bude. Sama-sama, Iya. makasih juga. Boleh Bude begini? Gini? Gini Bude. Sahabat LH Talk gitu. Ya, sahabat LH Talk, Helhator. Helhator. ceria selalu. Ceria selalu. Oke. Apalagi pertanyaannya? Ada pertanyaan dari Mas. Misalkan di skala seperti ini banyak saingan. Nah, tadi Ya. ngomongin ya banyaknya saingan. Ya. Nah, kriteria apa aja supaya usaha bisa dikatakan naik level? Ah, Jadi Bude supaya Bude bisa bertahan atau mungkin mau buka cabang gitu ya. Gimana caranya Bude? sebenarnya sih kepengen buka cabang, cuman karena sehari-hari biasa itu saya kerja, jadi Oh, susah hari-hari Bude kerja. kerja Di mana Bude? kerja jahit. Oh, Bude selain ahli masak, ahli ngeracik, ahli ngejahit juga ya? Iya. Tuh. Teman-teman di sekitaran situ Gintung, Ciputat dan sekitarnya, kalau nanti ada pesanan makanan terutama pecel, boleh ke Bude Sarti. Nanti alamatnya di sini dikasih ya. Terus kalau juga mau jahit Saya mah baju boneka. baju boneka, tuh bisa langsung juga ke Bude Sarti. Oke. Jadi gitu ya. Ada lagi? Kriterianya supaya naik level. Naik level Gimana? Kan banyak saingan. supaya menang, supaya Bude ada pesaing tapi tetap jalan. Caranya gimana? Ya itu Rasa ya. dipertahankan begitu. Nahan dirasa, rasa jangan berubah ya Bude. Iya. Jangan gara-gara Iya. orang lain banyak beli, tahu-tahu harga dinaikin Iya. gitu ya. Tiba-tiba rasa dikurangin gitu ya. Oke, begitu. Iya. Oke, makasih banyak Bude sekali lagi. Sama Laris selalu masakannya, Amin. makannya Bude. Amin.
Ternyata luar biasa nih Coach. Nah, kita kembali lagi ya. Kita tadi udah ada Bude Sarti nih selaku pemilik UMKM warung pecel nih. Nah, kita lanjut lagi nih. Ternyata selain warung-warung di sini nih ya, dari sini belakang muter ya. Ini di balik kamera ini ada tempat karaoke juga. Mau kita live ke sana? Aduh, nanti kita keasikan ke sana ini Coach. Baru rame mereka Coach. Nah, itu Coach, kita kembali lagi Coach. Coach, apakah ada indikator Coach ketika kita udah buka UMKM nih seperti Bude Sarti di sini ya, buka satu nih. Terus kapan kita harus buka cabang Coach? Kapan harus buka cabang ya? Iya Coach. Yang pertama adalah ketika kita siap. Baik Coach. Yang nyatakan kita siap siapa? Ya kita ya kita. Yang kedua ya pelanggan. Baik, Kan Coach. seringkali nih kalau kita dagang, misalkan saya nih buka kontrakan atau saya buka frozen food, kemarin juga buka snack box atau rice box ya, nanya di tempat saya ada nggak ya? Nah, berarti si pelanggan nanya berapa banyak, kan nanya cuma satu, ya nggak usah, kita kirim aja. Baik Coach. Tapi kalau yang nanya ya anggaplah 10 orang, sementara pelanggan kita 100, berarti kan 10% tuh. Ya segeralah buka, karena itu permintaan pelanggan gitu. Atau kalau teman-teman punya tim, survei aja. Survei, misalkan saya punya di Jakarta, saya survei di Bogor. Ternyata di Bogor belum ada nih karya frozen food seperti saya, dan di sana kayaknya juga nyari-nyari juga. Kita buka. Jadi ada dua pilihan. Satu, apa kata kita dari pelanggan, yang kedua kita survei. Gitu. Baik Coach. Nah Coach, ini mungkin pertanyaan terakhir ini Coach. Terakhir. Buat teman-teman juga ini nanti masih kita tunggu nih di menit-menit terakhir. Nah, Nah, udah kayak Coach. gol Jepang kemarin. Nah ini Coach, ketika kita mau meningkatkan UMKM kita, level UMKM kita nih Coach, nah atau naik level nih Coach, kira-kira Coach kalau disuruh milih nih Coach, memaksimalkan keuntungan dahulu atau memaksimalkan branding Coach? Maksimalkan keuntungan atau branding. Nah, ini versi dulu. Ini versi. Kalau saya yang ditanya, branding. Branding dulu Kalau Coach. saya, Kenapa itu? simple ya. Kalau kita branding kita bertahan, diakui atau enggak ya, orang kalau dagang pasti nyari untung, pasti. Baik. Tapi kalau kita bicara branding, seberapa hebat pun pesaing itu ada, kita biasa-biasa aja tuh. Kenapa orang tahu kita? Jadi kita bertahan di branding dengan keuntungan yang ya mungkin tipis ya, cuma 5% 10%. Sementara kan kalau untuk makanan ya, termasuk pecel ini kan sebenarnya tinggi kan, tinggi. Saya ngambil kecil lah, branding kita bagus, kita buka cabang dengan harga yang sama. Kan teman-teman pasti tahu lah ya, mayoritas dagangan yang buka branding itu rata-rata harganya setara tuh di seluruh Indonesia. Baik Coach. Misalkan kayak mie Aceh Rajali kan, itu sama tuh harganya, lebih kurang sama. Atau produk-produk tertentu ya. Ini karena kita ngomong UMKM, maka saya nyebut produk-produk tradisional dari tadi. Baik Coach. Nah, ketika sama, brandingnya ada, maka kita naikin harga, pembeli biasa aja. Karena Oke, mereka udah percaya sama kita. Tapi kalau kita ngambil untung di awal, pembeli ngebandingin dong. Oke. Ya, LH dikit-dikit naikin harga gitu kan. Beda. Kalau saya, maka branding. Branding dahulu ya Coach. Baik Coach. Nah, mungkin Coach ada pesan-pesan ini untuk teman-teman semua yang udah hadir saat hari ini Coach. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan juga di luar Indonesia, karena sekarang kita udah punya pemirsa setia nih dari Hong Kong, Malaysia, Taiwan nih. Nah, maka
untuk usaha, ingat, usaha memang kita yang mendesain, tapi yang menentukan pembeli. Baik, Coach. Pembeli ini nggak bisa kita kendalikan, tapi bisa kita rayu, kita bujuk. Maka teman-teman, satu, dekat-dekatlah dengan pembeli. Yang kedua, jangan banyak crying lah. Satu saat kan musim hujan, atau pembeli lagi di luar kota, atau mereka lagi sakit, atau mereka mungkin lagi kondisi tertentu yang nggak datang ke kita. Jangan kita baper ya, dikit-dikit, oh kita jatuh nih, kemudian nggak mau jualan lagi, jangan gitu. Setiap orang pernah jatuh sekali, 2 kali, tapi jatuhnya itu adalah proses untuk menuju yang berhasil. Jadi nggak usah mikir yang seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman, yang tadi Bude Sarti bilang, kita akan bertahan kalau kita punya ciri khas. Di antaranya tadi kalau makanan rasa. Kalau saya karena produk kemasan, maka layanan saya dan cara saya melayani pembeli itu bukan kata-kata terakhir, bukan ya, melainkan di sesi terakhir ini kita menyampaikan itu. Oke, Coach. Nah, buat teman-teman semuanya yang udah hadir dari awal hingga akhir sesi hari ini, jangan lupa subscribe, follow, komen, dan share agar kita tetap bersemangat untuk terus beraktivitas dan berkarya. Nah, untuk pemenangnya yang hari ini ada Mbak Permata dari Ponorogo ya, gitu. Nanti silahkan kirim alamatnya, DM ke admin kita seperti itu. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah hadir dari awal sesi hingga akhir sesi pagi hari ini. Jangan lupa subscribe, follow, share, dan komen agar kita tetap bersemangat untuk berkarya, menyajikan konten-konten edukatif buat teman-teman semuanya. Nah, saya Agung, Saya LH. mohon undur diri. Salam semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In the night, a starry sky.